Kita tinggal masuk ke kamera file, terus lalu, nah ada juga yang hasil snapshot. Hasil snapshot ini kalau kita foto di sini ya, cekrek gitu. Mau kita download, mau kita delete juga bisa ya, atau kita mau ambil screenshot aja. Gunanya apa nih kalau download ya? Gunanya kalau kita download di sini, sisanya kita tinggal mau kirim email atau mau dibagiin lewat WhatsApp atau mau di-post di sosial media, itu tetap bisa. Hai, nah sekarang gue udah nyetir Ioniq nih sekitar sebulanan ya. Jadi dari mobil ini banyak banget yang gue demen. Salah satunya ya udah pasti desainnya, listrik, EV itu enak banget. Jadi gue nggak perlu lagi tuh ngantri-ngantri di pom bensin. Gue tinggal, karena gue sehari jarak tempuh gue nggak nyampe 200, ya mungkin paling banyak 200 km. Jadi gue sebenarnya cuma perlu jalan sampai rumah, gue tinggal gue cas aja. Jadi gue nggak perlu di tengah jalan kayak nyari SPKL untuk ngecas atau untuk apa yang lain. Desainnya juga bagus banget. Yang gue miss nih ya, logo H-nya juga udah hilang. Logo H ini berubah jadi 4 titik. 4 titik ini artinya kalau di bahasa Morse itu huruf H juga sih. Nah, yang kurang dari Ioniq ini mungkin salah satunya itu spionnya. Karena menurut gue spionnya dia udah lebar ya, tapi karena kaca film gue di belakang gelap, gue agak sulit untuk ngelihat mobil dari belakang itu pada saat malam, terutama di kondisi jalan yang kurang terang. Jadi kita install Wide V DVR. Kenapa mesti Wide V DVR dibanding DVR MTEK yang sebelumnya? DVR MobileTech yang sebelumnya itu kan layarnya 9,66. Dilihat dari desainnya juga, desainnya itu bentuknya persegi panjang dan lebih lebar gitu loh. Ibaratnya seperti spion tengah yang mereknya Broadway. Ya anyway, kalau untuk ini fungsinya bedanya dari 9,66 untuk kamera belakangnya yang sekarang udah 1080p, yang sebelumnya 720p. Udah gitu, yang paling menarik dari ini itu bisa dikonekin ke aplikasi. Kita coba ya. Nah kalau udah connect, di sini berubah ya, icon WiFi-nya berubah jadi hijau. MobileTech DVR ini bisa download di App Store, bisa download di Play Store untuk iOS sama Android. Kita tinggal add kamera. Oke, udah connect deh. Nah, jadi sebenarnya gini, untuk intinya video recorder itu kan kita pakai untuk merekam kejadian ya. Jadi kalau misalnya ada tabrakan atau misalnya mungkin ada kejadian di perjalanan kita atau mungkin kita mau ngerekord semua road trip kita yang pada saat kita lagi jalan-jalan. Tapi minusnya itu kalau di tipe yang lama itu kita harus ngeluarin SD card, kita harus nyabut, kita harus colok di komputer. Nah kalau untuk yang ini kita tinggal download aplikasinya, sambungin ke WiFi, semua yang hasil rekaman yang ada di DVR ini semua ada di dalam. Nah ini contohnya nih. Kita tinggal masuk ke kamera file, terus lalu, nah ada juga yang hasil snapshot. Hasil snapshot ini kalau kita foto di sini ya, cekrek gitu. Nah, yang hasil lognya itu kalau kita aktifin dari fungsi G-Sensor Activity-nya. Jadi sebenarnya pada saat ada G-Sensor Activity ini kan sensitivity-nya ada low, ada middle, ada high. Jadi kalau dia sensitivity-nya high, jadi pada saat ada guncangan sedikit pun dia akan nge-lock filenya, dan file ini nggak akan ketimpa pada saat micro SD-nya penuh. Dan juga suatu saat kita mau lihat, oh ya misalnya ada bener nih kejadian tabrakan. Tabrakan itu kan kalau kita set di sensor sensitivity-nya tinggi, nah itu pasti ke-lock di dalam yang di lock file yang ini. Nah, sekarang kita tinggal ambil salah satunya. Kita bisa pilihan dua nih, mau kita download, mau kita delete juga bisa. Ya, atau kita mau ambil screenshot aja. Gunanya apa nih kalau download? Ya, gunanya kalau kita download di sini, sisanya kita tinggal mau kirim email atau mau dibagiin lewat WhatsApp atau mau di-post di sosial media, itu tetap bisa. Ya ini kegunaannya aplikasi. Selain dari itu, Wide V DVR ini ada 3 button. Jadi salah satu buttonnya itu untuk nge-record, satu lagi untuk matiin
tapi sebenarnya juga masih nge-record. Gunanya matiin itu apa? Matiin itu supaya kita tetap bisa ngelihat, menjadikan ini sebagai mirror biasa. Jadi yang mungkin masih mau ngaca-ngaca atau mau ngeliat bangku belakang ini masih bisa. Kita tinggal nyalain lagi. Nah, kita ada button magic satu lagi. Itu adalah delete button. Kita tekan selama 5 detik. Setelah 5 detik dia akan bunyi tedeng gitu. Ketika udah ditekan 5 detik, semua file yang ada di dalam sini jadi hilang. Gunanya apa? Sebenarnya ini gunanya untuk privacy. Jadi contoh nih, kita jalan, mobilnya kita pakai selama perjalanan kita, ketika kita pulang dan mobil ini mungkin mau dipakai nih sama orang lain. Kita nggak mau orang lain ini ngelihat semua video perjalanan kita. Kita tinggal pencet button yang ini button sapu bersih. Nah, kita sebut. Jadi begitu bunyi tendang, semua filenya hilang. Nah, udah deh. Kalau misalnya nggak ada kejadian yang penting kan kita udah download dulu nih. Download dulu di aplikasi, udah nggak ada kejadian yang penting lagi, kita delete aja. Itu juga sekalian ngebersihin micro SD kita. Simple gitu sih. Nah, kita coba sambil jalan ya, kualitas videonya kebetulan ini lagi gerimis-gerimis. Mari kita coba jalan. Untuk kamera belakang ya, kamera belakang jernih banget. Itu warna merah Mazda-nya itu masih kelihatan banget. Nah, selain itu juga FPS-nya juga lumayan tinggi ya, kita lihat. Ini yang gue suka dari Wide View DVR, berasanya gue dapet view dari untuk yang ngelihat ke belakangnya itu lebih lebar ya berasanya, dan juga warnanya juga accurate banget. Oke guys, jadi menurut kalian gimana? Menurut gua untuk yang mirror DVR Mobile Tech ini dengan layar yang 11 inch lebih ini memang sepertinya di Indonesia cuman satu ya. Dan juga apalagi sekarang ada support dengan aplikasi handphonenya untuk iOS dan Android juga ada. Convenient banget buat download seluruh rekaman perjalanan kita, dan kalau misalnya ada kejadian juga. Dan let me know apa komen dari kalian. Thank you.